Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang berisi pengertian dari kimia klinik dan juga gangguan sindroma metabolik. Kimia klinik adalah salah satu jenis pemeriksaan yang biasa dilakukan di dunia kesehatan, khususnya di laboratorium. Pemeriksaan kimia klinik ini bisa membantu dalam menggambarkan keadaan tubuh seseorang lewat pemeriksaan cairan yang ada di dalam tubuh manusia. Sindrom metabolik adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan atau klaster dari beberapa kondisi kesehatan berbahaya yang terjadi secara bersamaan pada satu orang. Ini bukan penyakit tunggal, melainkan gabungan dari faktor-faktor risiko yang sangat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit yang lebih serius, terutama penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Jadi selanjutnya ada mekanisme terjadinya sindrom metabolik. Jadi cukup kompleks karena melibatkan interaksi faktor genetik, gaya hidup seperti diet tinggi kalori, kurang aktivitas, dan gangguan metabolisme tubuh. Jadi kalau secara garis besar itu prosesnya dapat dijelaskan jadi beberapa. Yang pertama itu obesitas sentral atau lemak visceral berlebih. Jadi lemak berlebih itu terutama di perut menghasilkan asam lemak bebas dan sitokin proinflamasi. Jadi hal ini menyebabkan resistensi insulin pada otot, hati, dan jaringan adiposa. Kemudian resistensi insulin, jadi insulin tidak bekerja optimal untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Akibatnya terjadi hiperglikemia atau gula darah meningkat. Setelah itu pankreas akan memproduksi insulin lebih banyak. Jadi bisa disebut hiperinsulinemia kompensatorik. Kemudian terjadi dislipidemia aterogenik. Jadi resistensi insulin meningkatkan lipolisis. Jadi FFA meningkat. Jadi setelah itu FFA masuk ke hati. Jadi produksi trigliserida meningkat, HDL menurun, dan LDL menjadi kecil serta mudah teroksidasi. Kemudian terjadi hipertensi, insulin memengaruhi retensi natrium di ginjal, jadi meningkatkan volume darah. Aktivasi sistem saraf simpatis dan renin, angiotensin, aldosteron sistem. Ini juga berperan, jadi akibatnya terjadi tekanan darah tinggi. Terus ada inflamasi kronis rendah, adiposit menghasilkan sitokin inflamasi seperti TNF-alfa. Jadi peradangan ini memperburuk resistensi insulin dan merusak endotel pembuluh darah. Yang terakhir ada disfungsi endotel dan aterosklerosis. Jadi kombinasi hiperglikemia, dislipidemia, hipertensi, dan inflamasi merusak pembuluh darah. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sindrom metabolik, baik yang dapat dimodifikasi maupun yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama yaitu faktor yang dapat dimodifikasi. Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu pola makan tidak sehat, di mana konsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan daging merah serta kurang serat dapat meningkatkan risiko sindrom metabolik. Yang kedua, kurang aktivitas fisik, di mana kurangnya aktivitas fisik menyebabkan tubuh tidak membakar kalori dengan baik dan meningkatkan risiko obesitas. Yang ketiga, obesitas dan obesitas abdominal, yang dimana kelebihan berat badan terutama di area perut dan pinggang merupakan faktor utama sindrom metabolik. Yang keempat, merokok, di mana kebiasaan merokok bisa meningkatkan risiko karena mempengaruhi metabolisme tubuh dan fungsi pembuluh darah. Yang kelima, kurang tidur, yang dimana tidur yang tidak cukup atau tidak berkualitas mengganggu penyerapan nutrisi dan meningkatkan risiko gangguan metabolik. Yang keenam, stres dan depresi, di mana stres yang tinggi dapat mempengaruhi kadar hormon dan berhubungan dengan peningkatan risiko sindrom metabolik. Dan yang ketujuh yaitu konsumsi alkohol berlebihan, yang dimana minum alkohol dalam jumlah banyak juga bisa meningkatkan risiko. Selanjutnya, faktor yang tidak dapat dimodifikasi ada 3, yaitu yang pertama usia, di mana semakin bertambah usia, risiko sindrom metabolik juga akan meningkat. Yang kedua, jenis kelamin, di mana perbedaan hormon antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi risiko sindrom metabolik. Dan yang ketiga yaitu riwayat keluarga atau faktor genetik, yang dimana jika dalam keluarga ada yang menderita sindrom metabolik, maka risikonya juga akan lebih tinggi.
Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang gangguan klinis pada sindrom metabolik. Yang pertama itu ada obesitas sentral, yaitu penumpukan lemak di area perut yang menyebabkan perut buncit. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola makan tinggi lemak dan juga gula, kurang aktivitas fisik, serta faktor genetik. Yang kedua itu ada dislipidemia, yaitu ketidakseimbangan kadar lemak darah seperti kolesterol total atau trigliserida yang tinggi. Biasanya disebabkan oleh pola hidup tidak sehat, obesitas, dan juga resistensi insulin. Selanjutnya itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu kondisi ketika tekanan darah dia lebih dari 130/85 mmHg secara terus-menerus. Penyebabnya itu seperti stres, obesitas, konsumsi garam berlebih, dan juga gangguan hormonal. Kemudian ada resistensi insulin yang menyebabkan kadar gula darah meningkat atau disebut dengan hiperglikemia. Ini sering terjadi pada orang dengan berat badan yang berlebih dan juga kurang olahraga, serta dapat berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, ada peradangan kronis ringan akibat penumpukan lemak dan juga resistensi insulin yang memicu pelepasan zat proinflamasi dan meningkatkan resiko penyakit jantung serta fatty liver. Terakhir itu ada trombosis, yaitu gangguan pembekuan darah di mana darah lebih mudah menggumpal sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan juga stroke. Selanjutnya, di sini ada contoh gambar-gambar dari kondisi tersebut, di mana itu ada obesitas, hipertensi, trombosis, dan juga peradangan. Baik, pada slide selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium atau kimia klinik dalam penunjang diagnosa penyakit sindrom metabolik. Adapun kriteria dari hasil pemeriksaan lab seseorang yang memiliki sindrom metabolik. Dari pemeriksaan tersebut adapun beberapa kriterianya. Yang pertama, jika pada pemeriksaan trigliserida atau lemaknya jika lebih dari 150 mg per desiliter, maka jumlah lemaknya itu tidak normal. Lalu pada pemeriksaan kedua yaitu kolesterol HDL. Jika pada pria kurang dari 40 mg per desiliter, lalu pada wanita kurang dari 50 mg per desiliter, maka dinyatakan tidak normal. Lalu pada pemeriksaan ketiga yakni tekanan darahnya jika lebih dari 130/85 jika lebih dari jumlah tersebut maka dinyatakan tidak normal. Lalu pada pemeriksaan keempat yaitu pemeriksaan glukosa darah puasa. Jika lebih dari 100 mg per desiliter maka dinyatakan tidak normal. Selanjutnya adapun hasil pemeriksaan laboratorium dari seseorang yang mengidap sindrom metabolik. Jadi di sini ada pemeriksaan terhadap beberapa wanita yang memiliki usia lebih dari 40 tahun dan juga kurang dari 40 tahun. Dari pemeriksaan pertama yaitu IMT atau indeks massa atau berat badannya, terdapat 5 orang yang memiliki kondisi normal. Lalu ada 2 orang dengan kondisi overweight atau kelebihan lemak. Lalu ada 22 orang dengan kondisi obesitas. Lalu pada pemeriksaan kedua lingkar pinggang. Di sini terdapat ada 6 orang yang lingkar pinggangnya itu termasuk normal. Lalu adapun yang lingkar pinggangnya itu sebanyak 24 orang, mereka memiliki obesitas sentral. Lalu pada pemeriksaan yang ketiga yaitu tekanan darahnya, ada 10 orang yang memiliki tekanan darah normal dan ada 5 orang yang prahipertensi dan sisanya ada 15 orang yang hipertensi. Lalu pada pemeriksaan keempat pada gula darah puasanya terdapat 12 orang dengan gula darah puasa yang setelah diperiksa yaitu kurang dari 100 mg per desiliter, yaitu termasuk normal.
Lalu terdapat 18 orang dengan gula darah puasanya setelah dicek yaitu lebih dari 100 mg per desiliter. Jadi pada pemeriksaan gula darah puasa ini terdapat 18 orang dengan gula darah puasa yang tidak normal. Dari kriteria sindrom metabolik terdapat sekitar 70 orang yang memiliki sindrom metabolik pada hasil pemeriksaan kimia klinik atau laboratorium tersebut. Jadi pada pemeriksaan tersebut didapat bahwa risiko wanita terkena sindrom metabolik ditemukan lebih besar daripada pria karena disebabkan oleh jalur genetik dan juga biologis seperti terjadinya resistensi insulin dan juga peningkatan obesitas perut serta penurunan kolesterol HDL yang terjadi setelah menopause. Adapun pemeriksaan penunjang yaitu satu pemeriksaan tropometri dan visi, lingkar pinggang indikator obesitas sentral pria lebih dari 90 cm dan wanita lebih dari 80 cm. Tekanan darah mendeteksi hipertensi sebagai komponen utama. Indeks maksa tubuh atau IMT menilai status berat badan umum. 2. Pemeriksaan resistensi insulin. HOMA-IR menghitung resistensi insulin dari kadar glukosa dan insulin puasa. TTGO menilai kemampuan tubuh mengolah glukosa mendeteksi prediabetes. Yang ketiga yaitu pemeriksaan resiko kardiovaskular. EKG mendeteksi gangguan atau kerusakan jantung. USG karotis menilai penebalan arteri atau indikator awal aterosklerosis. Fungsi endotel atau FMD menilai kesehatan pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan komplikasi organ. USG hati mendeteksi perlengkapan hati atau NAFLD, MASLD. Rasio albumin, kreatinin, urin atau UACR mendeteksi kerusakan ginjal dini. Adapun kesimpulan yaitu sindrom metabolik adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan dari beberapa kondisi penyakit berbahaya yang terjadi secara bersamaan pada satu orang. Ini bukan penyakit tunggal, melainkan gabungan dari faktor-faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit yang lebih serius, terutama penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2.